Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman semua ya, ketemu lagi dengan channel Mas Ragil, channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa, teman-teman ya. Oke. Nah, pada video kali ini saya akan kembali menjawab beberapa pertanyaan ya yang bertanya di channel YouTube saya. Oke. Ya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah selalu aktif dan mengikuti daripada video-video dari Mas Ragil ya. Oke. Salah satunya ini dari sebentar saya lihat dulu di komentar ini ya, dari Silia Tutorial ya. Ini sangat aktif ya teman-teman ya, mengikuti video-video terbaru dari saya ya. Alhamdulillah, semoga video saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Ini Silia Tutorial ini menanggapi bahwasanya dia curhat ya. Saya awalnya pakai printer M200 Epson ya, kemudian nyampe 1 tahun bisa beli brother, kemudian 1 tahun lagi apa ini, bentar, ini kok agak ribet ya teman-teman ya. Nih kemudian nggak nyampe 2 tahun beli Kiora. Dan yang pasti selama 2 tahunan lebih gak pernah pinjam bank. Dan apa ini, sekarang toko kami ngegrosir ATK. Wah, mantap sekali nih Mbak Silia ya, keren sekali. Dan dulu sebelum mulai usaha banyak belajar dari Mas Ragil ini. Terima kasih ya Mbak Silia, kalau video saya bermanfaat buat Mbak Silia ya. Dan usaha Mbak Silia sekarang sudah maju pesat dan sudah bisa membuka grosir ATK. Oke. Dan ini pertanyaan dari Mbak Silia. Ini pertanyaannya adalah, ukuran tokonya berapa Mas, yang fotokopi dan yang counter? Oke, itu dari Mbak Silia. Kemudian dari Roinah Roin ya, di Tangerang, ngeprint 5 lembar 3.000. Oke, itu katanya. Kemudian dari apa nih, kok tulisannya kecil-kecil ini, saya kurang jelas ya teman-teman. Kreasi Umi ya, dari Kreasi Umi. Kalau buku tulis 1 pak 30.000, dijual ecer satuan berapa ya Mas? Oke, kemudian dari Anissa Bat, bismillah mau buka usaha TK juga sambil jahit di rumah. Semoga diberi kelancaran dan berkah. Terima kasih, videonya bisa buat motivasi. Oke, sama-sama ya. Jadi saya akan coba untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari Mbak Silia tadi ya, berapa ukuran toko saya, dari yang counter maupun yang di toko ATK ya. Ini yang di counter. Jadi kalau yang di counter ini memang agak berbeda sedikit ukurannya dengan yang di ATK ya teman-teman ya. Kalau yang di toko di counter ini ukurannya adalah 380 meter kali 6 meter ya. Jadi kesananya itu 6 meter ya belakang, kemudian ke sampingnya adalah 380. Kemudian kalau yang di ATK sini itu beda sedikit ya, di sini 4 meter dan ke dalamnya atau ke belakangnya itu adalah 6 meter ya, cuman beda sedikit teman-teman ya. Mungkin ini dilihat dari luar, kalau dilihat dari dalam ya seperti biasa saya buat video itu teman-teman ya, seperti ini bisa dilihat ya. Jadi kalau kita masih usaha TK kecilan ya, kita ruangannya nggak usah terlalu gede-gede dulu teman-teman ya. Nanti kalau terlalu gede isinya nggak banyak juga percuma ya. Jadi biar tokonya ruangannya kecil, yang penting bisa terisi dan terlihat penuh ya. Jadi kita harus benar-benar bisa mendesain ataupun memajang barang ATK kita supaya terlihat tidak kosong dan terlihat rapi dan penuh walaupun sedikit ya. Jadi kalau keuntungan kita buka usaha TK kecilan ya, dengan ruangan yang kecil ya seperti ini, bisa terlihat banyak walaupun barangnya sedikit. Oke, itu dari Mbak Silia tadi ya, masalah ukuran toko saya. Oke, kemudian dari masalah pengeprintan, yaitu
di Tangerang ngeprint 5 lembar 3.000 ya. Memang kalau di setiap daerah ya beda-beda teman-teman ya. Harga setiap per lembar pengeprintan ya. Kalau saya kan di daerah Sumatera, di daerah masih belum rame ya, ibaratnya bukan kota besar ya, seperti di kalau Tangerang itu kan salah satu kota besar ya, Tangerang, Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Itu kan salah satu kota terbesar di Jakarta ya. Jadi wajar kalau mungkin ngeprintnya 5 lembar itu 3.000 karena di sana mungkin udah banyak pesaingnya ya. Tapi kalau di daerah saya itu kan masih normalnya ataupun umumnya itu adalah satu lembarnya Rp1.000 ya. Jadi kita sesuaikan aja dengan tempat kita masing-masing ya. Dan juga dilihat dari modalnya teman-teman ya, modal kertasnya sekarang berapa, apakah sudah naik, apakah bisa tercover enggak dengan harga segitu kita melakukan pengeprintan ya. Jadi kalau kita cuman ngeprint nggak dapat untung dan istilahnya cuma gotong royong ya percuma saja teman-teman ya, kita nggak dapat apa-apa. Kita sudah modal kertas, modal tinta ya, modal listrik juga. Kalau kita cuman nggak dapat apa-apa ya percuma ya teman-teman ya. Istilahnya gotong royong, kita cuma memberikan apa namanya ya, fasilitas dan tidak dapat apa-apa, itu kan percuma ya, namanya adalah gotong royong. Oke. Jadi buat teman-teman semua ya disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi di tempat masing-masing ya, berapa harga pasarannya untuk pengeprintan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan dari siapa tadi? Dari Kreasi Umi, yaitu kalau buku 30.000 dijual ecerannya berapa. Oke. Jadi kalau buku 30.000, buku itu kan ada berbagai macam ya teman-teman ya. Jadi buku itu ada yang isinya 10, ada isinya 10, ada isinya 6, ada yang isinya 5 teman-teman ya. Jadi kalau semakin tebal buku, dia isinya satu paknya cuma sedikit ya. Kalau ini seperti ini kan isinya yang 98 lembar, ini cuma 5 biji satu paknya ya. Jadi harga esernya berapa ya, dihitung aja modal satu paknya berapa ya. Ini modal satu paknya yang isi 98 ini adalah Rp40.000 satu pak teman-teman ya. Jadi Rp40.000 dibagi 5 ya, dibagi 5 dapatnya berapa? 4 bagi 5 sekitar 8.000 ya, sekitar 8.000. Dan ini saya jual per ecerannya adalah 10.000. Jadi kita ambil untung 2.000. Tapi nggak semuanya 2.000 teman-teman ya. Ini karena dia tebal, makanya saya mengambil 2.000 per lembar. Kalau untuk yang seperti isi 42 atau isi yang 48 atau yang isi 52, 38 itu ngambilnya jangan disamakan dengan seperti yang isi 98 ya, mungkin bisa lebih ringan lagi, apakah 1.500 per buku atau 1.000 ya. Ini karena harga buku kemarin tuh naik teman-teman ya, maka biasanya saya tuh satu buku ini dapatnya untungnya 1.500 sampai 2.000, sekarang turun teman-teman ya, karena dia harganya naik. Tapi saya belum bisa menaikkan harganya juga karena kenaikannya mungkin masih kita bisa mendapatkan untungan ya. Jadi kalau kita tuh sering gonta-ganti harga itu ya akan mempengaruhi juga terhadap pembelian konsumennya ya. Jadi walaupun harga naik, kalau kita masih dapat keuntungan walaupun sedikit ya, kita masih bisa jual ya, kita nggak apa-apa teman-teman ya. Tapi juga diperhitungkan apakah teman-teman punya karyawan atau tidak. Kalau saya nggak punya karyawan, jadi saya nggak ada biaya untuk membayar karyawan. Jadi saya masih bisa menekan harga jualnya, itu masih bisa dapat untung karena saya tidak memiliki karyawan untuk membayar karyawan, nggak ada budget untuk membayar karyawan ya. Jadi kalau teman-teman semua tokonya itu ada karyawannya ya otomatis harus diperhitungkan juga untuk penjualannya, mungkin bisa dinaikkan lagi supaya untuk bisa membayar karyawan lagi. Oke. Jadi sampai kita berbisnis, berwirausaha itu harus kita perhitungkan juga teman-teman ya, dari segi pembayaran pengeluaran kita ya, dari keuntungannya itu untuk apa aja ya, apa tuh membayar listrik, membayar karyawan, membayar dan lain-lainnya seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi jangan asal kita mengambil keputusan yang membuat rugi
atau kita nggak bisa jalan dan sebagainya ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan masalah pembuatan harga ataupun pengambilan keuntungan tersebut teman-teman ya. Oke, jadi buat yang berkata tadi masalah buku itu ya, bisa mengambil 1000 ataupun 2000. Oke, tergantung dari ketebalan buku yang kita jual ya. Tapi kalau untuk perpakan itu ya tetap saja saya mengambil 5000 satu pak ya. Jadi kalau dia modalnya 30.000 saya jual 35.000 satu pak. Kalau untuk ejarannya saya tambahin, tinggal dibagi aja. Kalau modal 30.000 dibagi ini ada 6, berarti enggak berapa itu, 30.000 dibagi 6 berarti modalnya adalah 5.000 ya. 5.000 ini saya ambil untung 2.000, jadi saya jual 7.000 satu ini ya, satu buah buku yang merek bos. Jadi juga tergantung dari mereknya teman-teman ya. Kalau mereknya bagus ya harganya mahal, kalau mereknya murah ya harganya lebih ringan teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu aja teman-teman ya untuk sahabat dari kali ini mengenai masalah harga-harga buku dan update toko saya. Oke. Jadi jangan lupa terus simak video terbaru dari Mas Ragil dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha.